Halo teman-teman semua, kenalin kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan membahas tentang mengenai halayak media, yaitu halayak media rentan. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Aku sendiri adalah Iya Baroka. Nah, teman aku siapa nih? Di samping aku yang pakai baju putih. Aku Rizky Nindya Putri. Aku Firly. Aku Juana. Nah, udah nih, kan tak kenal maka tak sayang. Nah, sudah ya, kita semua udah saling sayang lah ya. Langsung aja kita ke konsep pembahasan yang mau kita bahas, yaitu halayak rentan, perempuan, dan lanjut usia. Kenapa sih kita perlu bahas ini gitu, menurut kalian nih? Kalau menurut aku ya, dari kan sekarang tuh banyak ya wanita tuh sebagai objek gitu ya, dari entah itu iklan atau enggak apa ya namanya, produk-produk yang memasarkan gitu kan, bahwa cewek tuh harus cantik putih, dan segala macam kan. Terus banyak juga stigma tentang cewek juga kan. Jadi benar-benar wanita itu sebagai halayak rentan lah kalau kata aku ya. Iya. Menurut kalian gimana nih? Kenapa sih perempuan tuh jadi halayak rentan gitu? Kalau aku pribadi sih karena pengguna media sosial perempuan juga lebih banyak yang perempuan dibandingkan laki-laki. Terus dan perempuan itu rentannya itu karena sama tadi, sesuai yang dijadikan objek, dimana jarang banget kan iklan yang menggunakan model laki-laki. Kebanyakannya itu model perempuan, mau itu dari segi misalnya kosmetik, pakaian, dan lain sebagainya. Dan karena perempuan mungkin udah nalurinya kayak pengen terlihat menonjol gitu, jadi kadang tuh suka ingin mempresentasikan dirinya itu sesuai dengan apa yang dia lihat gitu. Kayak gitu sih kalau aku pribadi. Nah, ini tuh berkaitan juga kenapa perempuan tuh selalu jadi objek, karena memang menurut survei sepertiganya itu hanya jurnalis perempuan itu hanya sepertiga gitu. Kebanyakannya itu laki-laki. Jadi itu tuh akan membuat bahwa ya karena laki-laki yang banyak nih pekerja media, jadi mereka yang membingkai itu perempuan sebagai objek gitu dibanding subjeknya. Kayak gitu sih. Karena mungkin yang laki-laki juga nggak bisa mempresentasikan dirinya pribadi ke media, jadi menggunakan model lain gitu untuk dijadikan objek dari pekerjaan mereka. Mungkin betul, kayak gitu. Bisa. Iya, karena kan yang dipersepsi laki-laki kan perempuan itu harus cantik dan segala macam. Nah, itu tuh kayak membingkai tuh sampai saat ini. Makanya kenapa sekarang tuh banyak sabun pemutih gitu kan, sampai sabun pemutih, terus apa sih, hand body gitu, lotion dan segala macam gitu. Itu udah marak banget sampai di pinggir jalan kayak baligo dan segala macam itu kan rata-rata fotonya perempuan kan ya. Ya kayak di atas jalan itu pasti perempuan fotonya gitu kan. Jarang ada yang laki-laki jadi model di itu. Tapi kan nggak selain produk juga kadang kayak produk non komersial, bukan non konsumsi aja, kayak contohnya kayak baliho, kayak misalnya Telkomsel yang macam kayak gitu kan. Itu juga perempuan. Iya kan, perempuan kan. Padahal kan itu secara sebenarnya enggak, bendanya tuh nggak dikonsumsi sama perempuan doang gitu kan, sama laki-laki juga. Tapi kenapa perempuan? Terus kayak SPG juga ya, SPG rokok selalu perempuan kan. Padahal kan nggak semua perempuan merokok gitu kan. Padahal nggak laki-laki doang yang rokok kan, pasti perempuan juga banyak kayak gitu. Jadi itu udah kayak kebingkai emang udah dari dulunya. Makanya perempuan tuh jadi halayak yang rentan gitu. Supaya kenapa sih perempuan tuh perlu mempelajari literasi media ini, karena memang dia itu supaya tidak terbebani mitos juga, dan supaya perempuan tuh tidak hanya berpikir dia harus cantik secara fisik doang, tapi kompetensinya juga harus diasah gitu. Jadi itu yang jadi fokusnya. Gimana nih Juju? Iya sih, karena kan kalau misalkan Kenapa dia kaget sok. apa santai kan, suka ngobrol doang. Bener sih, karena kan kalau misalkan yang perempuan hanya mengandalkan kecantikan, tapi kompetensinya itu misalnya maksudnya kurang, itu otomatis akan kayak berpengaruh ke kualitas diri sendiri kan. Karena kita tuh hidup nggak cuma mementingkan kecantikan, tapi juga kita harus bisa bersaing lah gitu dengan pengetahuan, skill, dan yang kayak gitu sih. Makanya mungkin kita sebagai perempuan juga jangan terlalu fokus sama kecantikan fisik, tapi juga banyak-banyakin literasi sama hal-hal yang bisa menambah pengetahuan, ilmu, dan lain sebagainya sih, kayak gitu kalau
kata aku. Iya, kayak contohnya tuh sekarang yang jadi role model itu Maudy Ayunda ya. Itu Yes. dia selain cantik juga pinter, dia bener secara gak langsung juga itu jadi role model bahwa perempuan tuh juga harus pinter, harus punya pendidikan yang tinggi kayak gitu sih. Enggak hanya urusan dapur dan yaudah nanti juga nikah di dapur kayak Iya, gitu kan. pasti Itu mitosnya kan perempuan tuh. selalu Iya, selalu kayak gitu. Kalian pernah gak dibebani oleh mitos itu? pernah sih. Kayak ngapain kuliah gitu di dapur aja gitu. Kalau Atau itu kayak sih gitu. enggak sih, kalau aku harus tetap apa sih, cewek kan harus tetap kuliah ya, maksudnya mau gimana pun misalnya kita juga nggak tergantung banget sama cowok gitu kan, kalau dari aku gitu. Kalau tapi banyak sih kayak temen tuh kadang dibilangnya tuh kayak gini nih, kamu ngapain sih kuliah gitu kan, tinggi-tinggi gitu kan, nanti juga di dapur gitu Iya. kan, atau enggak kamu jangan kuliah tinggi-tinggi nanti cowoknya nggak kekejar Nah, gitu iya, kan. itu banyak banget mitos kayak gitu. Jadi perempuan jangan terlalu tinggi nanti cowoknya minder itu. Padahal enggak. Jodohnya susah. Padahal beda ya, itu udah beda konteks lagi ya kalau soal itu. Beda. Iya, Ini juga kayak pesan buat cowok sih, maksudnya kayak kalau emang kamu pengen sama ya perempuan yang tinggi kualitasnya ya harus menyesuaikan. Iya, gitu. bener. Jangan malah nyuruh mundur si ceweknya gitu, kayak ngapain? enggak ngapain gitu kan, ya ampun. Dan sekarang tuh juga karena perempuan sering jadi objek, itu banyak banget pelecehan seksual. Nah, baru-baru ini itu udah disahkan UU TPKS tentang ada di pasal 5 yaitu tindak pidana pelecehan seksual dan non fisik ya. Jadi enggak secara fisik. Jadi secara verbal kayak gitu, dan itu di penjara bisa sampai 9 bulan. Kayak gitu. Jadi apapun itu kayak enggak secara fisik aja, kayak catcalling gitu, cewek lagi jalan itu kan dipermalukan atau apapun itu yang menjurus ke pelecehan seksual, itu pasti bisa kena tuh UU TPKS kayak gitu sih. Menurut kalian sebagai perempuan dengan disahkannya UU itu gimana tuh? Pasti kayak ini ya, secara gak langsung pemerintah juga memberikan haknya kepada perempuan gitu, karena balik lagi literasi media ini tuh ya perempuan sebagai halayak yang rentan gitu, sebagai objek juga gitu kan. Lebih melindungi Iya. si perempuan. Jadi kalau misalkan ditanya perasaan kayak ya puji syukur gitu, kayak lebih aman mungkin itu, dan itu tuh kayak ngasih lebih perhatikan sama pemerintah. Dan emang pelecehan tuh enggak cuma fisik kan, kayak catcalling yang kayak gitu juga bahkan sering banget ditemukan di jalan-jalan kayak gitu. Iya, benar-benar Kayak gitu sih. iya, pasti kita semua sering lah ya di catcalling atau pernah juga ya. Iya, lewat aduh gak kenal siapa gitu ya. Jangankan di apa ya, di jalanan gitu loh, di media sosial pun Itu di media sosial makanya udah parah perlunya banget nih. masalahnya kan. Entah itu Komen. mungkin ada yang misalnya ya, aku tuh pernah nemu kasus kayak ada yang berhijab nih, tiba-tiba di catcallingnya tuh kayak boleh lepas dong gitu kan, kayak apa banget kan gitu. Terus ada lagi tuh misalnya yang terlalu seksi kan, terus di komennya tuh kadang suka bilang berapa semalam kayak gitu kan. Aduh, udah harusnya tuh bener-bener itu udah catcalling parah gitu, apalagi media sosial kan. Luas banget yang kita juga nggak tahu orangnya itu siapa. Iya, benar-benar sering fake account ya. Iya, fake account. Apalagi TikTok sekarang tuh lagi melejit banget, dan sekarang kita lihat bahwa perempuan juga banyak ya. Dan sebenarnya tuh kalau kasus pelecehan tuh kita sebagai perempuan juga harus bisa jaga diri sih. Betul, iya. Karena si orang-orang tuh mungkin nggak akan melakukan hal itu kalau nggak ada bahan gitu. Jadi dengan disahkannya UU TPKS ini tuh selain untuk peringatan buat cowok, juga kita sebagai cewek harus bisa jaga diri sih. Lebih bijaksana lagi menggunakan media sosial. Nah, tadi kan udah pembahasan tentang yang halayak rentan yaitu perempuan. Nah, sekarang nih lanjut usia juga perlu nih. Literasi media. Nah, kalian pernah ada pengalaman apa sih? Ya, aku ada pengalaman nih. Jadi kan kalau bisa dibilang kan usia rentangnya tuh pasti kita 5, 6 membicarakan ke atas lah ya. 5, jangankan 5, 30 ke atas juga udah kayak udah. Ini. 40 lah ya, 40 udah kita tuh udah ini. Nah, aku tuh punya pengalaman, tahu nggak yang berita tentang hoax Nata de Coco? Iya, yang zaman dulu kalau yang itu kan. Iya. Nah, aku tuh jadi ketika bulan puasa nih beli Nata de Coco nih, terus nenek aku nih bilang, kamu jangan makan itu karena itu tuh plastik gitu kan.
Terus itu tuh nenek aku tuh sampai mempraktekkan bagaimana caranya mengecek nata de coco itu plastik atau enggak gitu kan. Aku kan cuma ngeliatin aja ya, terus aku bilang ya udah kalau gitu mau dibuang aja atau enggak. Oh enggak kok, cuma ngasih tahu doang. Terus aku nanya kan dapat dari mana apa berita itu, terus katanya dari grup WA. Nah itu pentingnya literasi Bener-bener media banget, aduh sampai Iya. aku harus ngejelasin kalau ini tuh hoax. Kan emang nata de coco kan dia kenyal gitu Iya, kan kayak gitu. emang bahannya kayak gitu. Iya, jadi aku harus menjelaskan lagi Iya. baru nenek aku tuh mengerti kalau itu tuh hoax gitu. Nah ini karena memang dari usia juga mungkin udah masanya pensiun gitu ya, jadi untuk cross check tuh enggak seperti yang masa muda. Iya, nggak Iya. seperti kita jadi kan kalau ada berita kadang cross check gitu. Iya benar banget. Iya, Terus juga kayak di grup Facebook ya itu udah banyaknya sih dipakainya ya, Iya. sama yang sudah lansia kayak gitu. kayak puber masa kedua Iya, gitu kan. iya. Apa-apa tuh diposting, apa-apa tuh langsung ditelan gitu aja tanpa karena mungkin emang pas masa mudanya nggak Nggak terlalu ngerasain, mengenal, nggak iya. ngerasain. Jadi ya puber kedua aja Iya. gitu. Jadi benar-benar kayak gitu. Dan media digital ini tuh hadirnya pas mereka sudah di Sudah masa lampau. iya. lansia gitu, makanya perlu nih kalau misalkan kita punya nenek atau siapapun itu yang lansia ya, setidaknya gitu ya orang sekitarnya bantu untuk dibimbing mereka gitu, gimana sih cara pemakaian media yang seharusnya kayak gitu. Karena emang agak susah sih, Iya. karena tuh orang tua tuh kayak Tidak bisa hanya tidak bisa hanya sekali. Ini tuh bener, ini tuh Iya. di Facebook, di WA Iya. juga. bulan. Iya. Makanya harus Banyak ada yang kesabaran share, dulu. walaupun bilang Iya. iya. Karena dari menurut surveinya 45% ya waktu yang diperlukan itu, jadi para lansia itu hanya butuh waktu 45% dari 100% untuk main media gitu. Jadi bisa dibilang kayak kalau misalkan mereka nggak tahu dan nggak ngerti cara pakai media itu udah fatal juga gitu. Apalagi Iya, nggak bisa ngapa-ngapain, susah yo jadinya. kan kalau misalkan kita masih bisa nih kayak ke teman gitu kan, terus ke tempat kuliah atau kerja gitu kayak ini beritanya gini loh gini kan cross check gitu. Iya. Kalau lansia kan udah enggak, Ya, bukan jadi, masanya ya, gitu. terus dia mau cross check sama siapa gitu kan. Kalau cross check sama lansia lagi bisa jadi berita hoax. Hoax lagi. Hoax lagi. Kadang kan kalau kita tuh dapat nih berita, kadang kita tuh nggak akan nyebarin kan sebelum tahu benar kebenarannya. Nah kalau orang tua tuh mau bener mau salah tuh langsung disebarin. langsung disebarin. Makanya Iya. semakin banyak, Iya. semakin dianggap benar. Iya. Kayak gitu. Iya. Benar juga ya. Itu makanya yang disebut jokes grup WA ya. Disebar-sebarin aja, dapat dari mana grup WA keluarga. Itu padahal kurangnya literasi media gitu dari orang tua kayak gitu sih. Nah, gimana nih kesimpulan dari pembahasan kita? Ya kesimpulannya mungkin untuk kita sebagai kaum perempuan juga jangan mau terus-terusan dijadikan objek media sosial. Harus bisa menjadi subjek areanya, kalau misalkan bisa mungkin bekerja di jurnalis kayak gitu. Terus jangan terlalu termakan mitos-mitos. Harus bisa jaga diri juga. Dan buat kaum cowok juga ini kayak enggak semua yang kalian lihat di media sosial tentang perempuan itu bener nyatanya gitu. Harus saling harus kayak saling menghargai, menghormati kayak gitu sih. Iya mungkin. Iya. Dari Nindi ada? Oh, kalau dari aku mungkin kesimpulannya kalau kan itu tentang perempuan ya. Kalau dari aku mungkin kalau tentang lansia dan usia rentang lah gitu kan. Usia rentang tuh kalau menurut aku tuh bener-bener perlu dibimbing banget itu kan. Entah itu dia cara bermain HP misalnya kan, atau enggak bermain dia berselancar di internet kan. Itu bener-bener kita yang sebagai yang mengerti lah gitu, usia-usia mengerti gitu kan. Itu tuh harus benar-benar ngejaga biar jangan termakan hoax lah gitu. Dari mulai keluarga aja yang paling deket gitu kan gitu. Soalnya kalau keluarga termakan hoax juga susah ke kitanya, karena apa ya, banyak hoax atau hoax tuh yang membentuk mindset para lansia tuh jadi begitu gitu kan. Jadi kadang juga susah gitu kan ke kitanya kayak gitu kalau kata aku ya. Kesimpulan dari aku. Dari Firly mungkin ada kalimat terakhir. Lebih kesimpulan. Atau sudah terwakili? Sebagian besarnya udah terwakili. Cuman aku minta untuk yang
muda-mudanya lebih memperhatikan lagi yang lanjut usianya dalam menggunakan sosial media. Oke. Jadi intinya kayak berbijaklah untuk memainkan ya sekarang media digital yang udah melesat banget kayak gitu. Nah itu sih kayak pembahasan kita yang mengenai halayak media, terutama halayak media rentan yaitu perempuan dan lanjut usia. Iya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.